Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shawnee Wiz, got this bitch jumping. Halo semuanya, jadi di sini aku Meta Cairunisa Salsabila, aku Gita Rahma Fitriani. Di sini akan membahas makanan fungsional. Apa sih makanan fungsional itu? Menurut BPOM RI, makanan fungsional adalah makanan olahan yang mengandung satu atau lebih komponen pangan yang berdasarkan kajian ilmiah, mempunyai fungsi fisiologis tertentu di luar fungsi dasarnya. Terbukti tidak membahayakan bagi kesehatan, tapi justru bermanfaat bagi kesehatan. Bentuknya bukan hanya makanan, tetapi juga berupa minuman. Dari pengertian tersebut, kita mendapatkan 4 poin penting tentang makanan fungsional. Yang pertama, makanan fungsional berasal dari bahan alami atau sudah melalui proses. Yang kedua, mengandung satu atau lebih senyawa yang berfungsi dalam proses fisiologis di dalam tubuh manusia. Yang ketiga, bentuknya berupa bisa makanan dan juga bisa minuman. Yang keempat, mempunyai karakteristik sensorik. Selanjutnya, mari kita bahas tentang fungsi dari makanan fungsional. Yang pertama adalah fungsi primer, yaitu sebagai energi utama bagi tubuh atau nutrisi bagi tubuh. Energi yang diperoleh dari makanan ini digunakan untuk beraktivitas sehari-hari, misalnya untuk bergerak, berpikir, olahraga, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah fungsi sekunder, yaitu sebagai pembangun, pemeliharaan tubuh, dan juga sel-sel pada tubuh. Protein merupakan zat gizi utama yang digunakan dalam proses ini. Selain itu, juga ada kalsium dan mineral yang membantu menjaga kesehatan tulang dan gigi. Yang ketiga adalah fungsi tersier, yaitu sebagai pengatur dalam berbagai proses pada tubuh. Misalnya saja serat yang membantu pencernaan, vitamin dan mineral yang berperan sebagai kofaktor dalam reaksi enzimatis. Dan yang terakhir adalah air yang membantu suhu pada tubuh. Adapun manfaat makanan fungsional, yang pertama, mencegah beberapa penyakit termasuk penyakit degeneratif, serangan jantung, stroke, diabetes. Yang kedua, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jadi saat imun kita bertambah, kita jadi tidak mudah terserang penyakit. Yang ketiga, menjaga sistem pencernaan. Dan dengan makan makanan sehat, pencernaan kita menjadi tidak terganggu. Yang keempat, mental menjadi sehat. Jadi saat kita mengkonsumsi makan makanan yang sehat, hormon tubuh kita itu menjadi sehat juga. Jadi terpengaruh juga kepada mental kita. Jadi tubuh kita menjadi segar, emosinya stabil, tubuh tidak terlihat lesu, lunglai seperti itu. Yang kelima, menjaga kesehatan tulang. Berikutnya adalah ciri-ciri dari makanan fungsional. Yang pertama adalah alami. Biasanya berasal dari buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan juga kacang-kacangan. Yang kedua adalah fungsi spesifik, seperti menjaga imunitas, menjaga kesehatan jantung, dan juga membantu pencernaan. Yang ketiga adalah keamanan. Aman digunakan oleh sebagian dari diet sehari-hari. Yang keempat adalah tidak dalam bentuk obat, tidak dalam bentuk pil, kapsul, atau suplemen. Perbedaan makanan fungsional dengan obat. Yang pertama, makanan fungsional secara umum mempertahankan, meningkatkan kesehatan atau mencegah, dan kata lain preventif. Kalau obat itu mengobati penyakit atau kondisi medis spesifik, atau dengan kata lain represif. Yang kedua, makanan fungsional memberikan nutrisi tambahan atau senyawa bioaktif yang mendukung fungsi tubuh.
Kalau obat bersifat farmakologis, artinya bekerja langsung pada tubuh untuk mengatasi masalah kesehatan. Yang ketiga, regulasi dari makanan fungsional itu kurang ketat dibandingkan dengan obat karena tidak menimbulkan efek samping dan tidak ada aturan-aturan tertentu untuk mengkonsumsinya kecuali ada alergi tertentu. Kalau obat dikenakan regulasi ketat karena potensi efek samping. Jadi, jikalau mengkonsumsi obat itu bisa mengakibatkan ketergantungan dan semacamnya. Dan juga kalau mengkonsumsi obat terdapat aturan-aturan tertentu sesuai anjuran dokter. Pembahasan selanjutnya ada contoh dari makanan fungsional. Yang pertama itu ada buah-buahan. Contohnya ada blueberry, strawberry, dan juga anggur yang mengandung kaya antioksidan. Selanjutnya ada pisang yang mengandung kalium yang baik untuk kesehatan jantung dan juga otot. Yang kedua ada sayuran. Contohnya adalah sayuran hijau seperti bayam dan juga brokoli yang memiliki banyak vitamin dan mineral yang bagus untuk kesehatan tubuh. Selanjutnya ada kubis yang mengandung vitamin C yang baik untuk sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga ada kacang-kacangan seperti kacang almond yang mengandung lemak sehat yang baik untuk jantung dan memiliki vitamin E yang berfungsi sebagai antioksidan. Selanjutnya ada kacang kenari yang mengandung omega 3 yang baik untuk kesehatan otak. Yang keempat ada biji-bijian seperti biji chia yang kaya akan serat, protein, omega 3 yang baik untuk pencernaan dan juga kesehatan jantung. Selanjutnya ada biji labu yang mengandung zinc yang penting untuk sistem kekebalan tubuh. Yang kelima ada produk olahan seperti yogurt dan tempe. Yogurt mengandung probiotik yang bermanfaat bagi kesehatan pencernaan, sedangkan tempe merupakan sumber protein nabati yang baik dan mengandung prebiotik yang bermanfaat bagi pertumbuhan bakteri baik dalam usus. Yang keenam atau yang terakhir yaitu minuman seperti teh hijau dan jus buah segar. Teh hijau mengandung antioksidan yang tinggi dan dapat membantu menurunkan resiko penyakit jantung, sedangkan jus buah segar tanpa tambahan gula yang merupakan sumber vitamin dan mineral yang baik untuk kesehatan tubuh. Klasifikasi makanan fungsional berdasarkan dari sumbernya dibagi menjadi dua. Yang pertama, nabati, bahan makanan yang berasal dari tumbuhan seperti buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, kacang-kacangan. Yang kedua, hewani, bahan makanan yang berasal dari hewan seperti daging, ikan, telur, dan susu. Berdasarkan cara mendapatkannya, dibagi juga menjadi dua. Yang pertama, alami, makanan fungsional yang berasal dari alam dan tidak mengalami pengolahan. Yang kedua, melalui proses atau produk olahan. Makanan fungsional olahan dibuat dengan cara menambahkan, mengurangi komponen tertentu. Berdasarkan unsur, dibagi juga menjadi dua. Yang pertama, makanan, segala sesuatu yang dimakan atau masuk ke dalam tubuh yang membentuk atau menggantikan jaringan tubuh dan memberi nutrisi atau mengatur semua proses di dalam tubuh. Yang kedua, berupa minuman, cairan yang dapat diminum manusia selain obat-obatan. Jadi, kesimpulan dari makanan fungsional adalah makanan yang memiliki manfaat tambahan di luar nutrisi dasar. Makanan ini mengandung komponen bioaktif yang dapat memberikan efek positif bagi kesehatan tubuh. Makanan fungsional memiliki manfaat lebih dari sekedar nutrisi. Makanan fungsional tidak hanya memberikan energi dan nutrisi, tetapi juga memiliki fungsi spesifik seperti meningkatkan imunitas, menjaga kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Selanjutnya, sumber alami. Kebanyakan makanan fungsional berasal dari sumber alami yang seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan juga kacang-kacangan. Beragam
jenis. Ada berbagai jenis makanan fungsional, baik yang tradisional maupun modern, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing individu. Pencegahan penyakit. Makanan fungsional dapat membantu mencegah berbagai macam penyakit kronis seperti penyakit jantung, diabetes, dan beberapa jenis kanker. Pentingnya konsumsi beragam. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, disarankan untuk mengkonsumsi berbagai jenis makanan fungsional dalam pola makanan sehari-hari. Jadi, itulah pembahasan kita tentang makanan fungsional. Sekian dari kami. Terima kasih. Kamsahamnida.